Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel ya. Hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Eh, Hari ini kami akan membawakan review saham ya, dengan didahului dua pernyataan ya. Pertama, pernyataan tidak ada benturan kepentingan ya, bahwa sampai hari ini atau per hari ini tanggal 5 Mei 2023 kami tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini. Nah, ini kita sebut saja AMRT. Apa itu AMRT? Nanti kita lihat. Jadi artinya tidak ada benturan kepentingan ya, tidak ada bermaksud untuk mempengaruhi atau istilahnya pom-pom ya untuk Anda membeli atau menjual. Yang kedua, pernyataan disclaimer on. Semua data dan informasi yang kami tampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya. Jadi kami mengimbau ya, minta Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Apa yang kami sampaikan ini bertujuan literasi dan berbagi ya apa yang kami ketahui ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Seperti kami sebutkan tadi bahwa saham yang kami akan review adalah AMRT. Apa itu AMRT? Kita lihat dahulu profilnya. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dengan kode saham AMRT ya, atau kita baca saja nanti AMRT ya. Bergerak di bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan konsep minimarket bernama Alfamart. Jaringan minimarket tersebut didukung oleh lebih dari 115.000 karyawan dan terdiri dari minimarket milik sendiri dan minimarket dalam bentuk kerjasama waralaba. Secara umum, kegiatan usaha Alfamart adalah mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi pelanggan dengan harga yang terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau karena lokasi sebagian besar gerai Alfamart berada di area perumahan dan komersial. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha retail dengan melayani lebih dari 4 juta pelanggan setiap harinya di lebih dari 15.400 gerai dan 32 gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta lebih dari 1.000 gerai dan 4 gudang di Filipina. Ya. Singkat kata, ini adalah Alfamart ya, yang terdaftar atau listing di pasar modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ya. Jadi ini salah satu emiten ya di pasar modal ya, yang bisa Anda temukan sehari-hari ya, Alfamart. Adapun kantor Alfamart ini ada di Jalan Jalur Sutra Barat, Kapling 9, Alam Sutra, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ya, yaitu kantornya. Lebih kurangnya nanti dapat Anda lihat di stockbit.com ya, karena kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Jadi Anda bisa merefer ke sana ya. Kemudian kita akan lihat perbandingan. Oke, oleh stockbit.com, AMRT ini dibandingkan dengan EPMT, MPPA, dan MIDI ya.
Saya rasa kita ganti saja EPMT ya dengan Indomaret ya, karena katanya di mana ada Indomaret di situ ada Alfamart ya. Kita ganti dengan Indomaret. Oke ya. Eh, kita lihat dulu ininya ya. Baiknya kita lihat dulu eh, laporannya sendiri ya, finansial keuangannya, highlight financial statementnya ya. Oke, oke, ini secara tahunan yang dilaporkan. Jadi tentu saja yang terakhir adalah 2022 ya. Oke, kalau kita lihat dari 2017 ya, 2017 laba bersihnya meningkat terus ya, meningkat terus hampir 100% ya, hampir 100%. Di mana di sini 258 miliar ya. Terus 2018 2668, 2019 ya, awal Covid kalau nggak salah ya, masih 1139. Nah, mungkin beratnya, sorry, awal Covid itu 2020 ya, sorry, 2020 ya. Jadi di sini labanya turun ya. Jadi hal yang wajar ya, karena Indomaret ini pasti terimbas langsung ya dengan pandemi COVID kemarin, terutama ketika ada pembatasan gerak masyarakat ya. Itu jadi salah satu yang terimbas langsung. Walaupun terimbas langsung ya, dia masih menghasilkan laba ya, masih menghasilkan laba ya, walaupun turun ya dari 1.001 triliun lebih, masih tetap 1 triliun lebih ya. Kemudian di 2021 dia naik dan akhirnya di 2022 kemarin juga dia naik ya, di hampir 100% atau dua kalinya ya. Itu kondisi laba bersih yang dapat diatribusikan ya, yang dapat dimiliki oleh pemegang saham. Oke, itu tadi untuk laba. Sekarang kita kembali ke perbandingan ya. Tadi kita bandingkan dengan MPPA ya, Matahari ya, terus MIDI dan Dinet atau Indomaret ya. Oke, kita lihat current price earning ratio disetahunkan, annualized dan 12 bulan terakhir ya. Itu training method ya. Jadi kalau kita lihat ya, AMRT itu eh, termasuk tinggi ya dibanding sektor dan industri. Dia untuk yang disetahunkan ada di 39,65 ya, PR-nya secara setahunkan, dan secara 12 bulan terakhir 41,264. Tapi walaupun begitu, dibandingkan dengan Indomaret ya, secara PR Alfamart atau AMRT termasuk lebih murah ya. Ya, dia hanya kalah murah dengan MIDI ya. Sedangkan MPPA itu minus ya, artinya MPPA itu rugi ya pada saat dibandingkan ini. Kemudian kita lihat price to book value-nya ya, harga dibandingkan nilai bukunya. Jadi AMRT juga tinggi ya, harganya dibanding nilai bukunya 10,41 ya, yang paling tinggi ya dibanding yang lainnya. Kemudian kita lihat net profit margin ya. Net profit marginnya ada di 2,96 ya. 2,96 ya. Kalah jauh ya dengan the net ya. The net profit marginnya 63,89% ya. Namun ya, the net ini dalam transaksi di bursa ya, rata-rata dia tidak lebih dari 100 lot ya, tidak lebih dari 100 lot. Jadi artinya apa? Tidak liquid ya,
Jika Anda membelinya dalam jumlah besar, tentu saja Anda akan kesulitan untuk menjualnya, kecuali Anda jual di harga nego, itu pun kalau ada yang mau ya. Jadi Indomaret ini tidak liquid ya, tidak liquid karena transaksi hariannya rata-rata di bawah 100 lot ya. Sedangkan AMRT ini ya, dia termasuk LQ45 ya, jadi termasuk saham liquid ya. Oke. Kemudian kita lihat return on equity-nya ya. Return on equity-nya di sini malah Alfamart atau MRT yang tertinggi ya, ada di 25% ya. Ada di 25% ya. Ini juga bisa dilihat jika Anda menggunakan investasi di saham AMRT atau Anda membeli franchise dari AMRT ya. Oke, tentu saja jika Anda membuka Alfamart ya, harusnya lebih baik kalau ROE-nya di atas 25% ya. Oke, jadi kalau Anda ROE-nya di bawah 25%, lebih baik tentunya Anda memegang sahamnya saja ya, invest di sahamnya saja ya, karena dia memberikan return 25% ya. Kemudian kita lihat eh, dividen ya, dividen. Apakah AMRT ini mau membagikan dividen? Karena perlu kami tekankan bahwa dividen hanya boleh dibagikan jika perusahaan untung ya. Jadi tentu saja dividen itu adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi syarat pertama harus untung, ya kan? Syarat yang kedua adalah mau, ya. Jadi artinya mayoritas pemegang saham di RUPS mau mengambil dividen, ya, dari keuntungan perusahaannya. Jadi artinya ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah untung, yang kedua RUPS-nya mau memutuskan pembagian dividen, ya. Oke, kita masuk ke eh, oh ya, kalau kita lihat last exit-nya untuk Alfamart itu 7 Juni 2022. Jadi berarti untuk laporan keuangan 2022 belum diketahui ya apakah ada dividen ya. Nanti kita lihat corporate action-nya ya. Paling tidak kalaupun tidak ke bulan Juni paling tidak di bulan Juni 2023 ya. Minimal seperti itu. Kemudian kita akan lihat cash from operation-nya ya. Apakah si MRT ini bisa menghasilkan cash dari operasionalnya saja ya? Oke, tanpa berutang ataupun menjual aset ya. Jadi dari operasional saja dia bisa menghasilkan cash. Kita lihat ya, ternyata Alfamart ini yang tertinggi ya, jauh di atas yang lain, bahkan yang terdekat itu MIDI hanya 1,4 triliun ya, AMRT 6,2 triliun lebih. Dia menghasilkan cash ya. Oke, sekarang kita akan lihat oh ya, kami menyimpulkan begini bahwa Alfamart ini ya teruji ya, dia LQ45 dan apa namanya, secara fundamental dia kuat ya, dan juga menurut kami mengungguli ya kompetitornya ya, yang khususnya listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat secara teknikalnya ya, cara teknikalnya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai dana untuk membeli gerai ya, membuka gerai Alfamart, membeli franchise-nya, ya salah satu hal yang bisa menjadi pertimbangan Anda, return on equity-nya harus di atas 25%.
ya, karena di saham 25% ya. Anda kalau beli saham, Anda tinggal tunggu saja manajemen yang bekerja dan para penyewa franchise yang bekerja berusaha, ya Anda bisa mendapat bagian ya dari dividen dan atau capital gain ya. Jadi kalau di bawah itu memang tidak ini ya, tidak menguntungkan ya. Tidak apa ada opportunity-nya lebih baik kalau di sahamnya. Ya, mohon maaf nih internetnya agak slow respon ya. Saya ketik AMRT, kenapa yang muncul MIDI ya? Oke, di sini kami menggunakan linear regression, volume, zigzag, dan moving average 5 hari. Oke, Bapak Ibu, ya kita lihat ya, kita perbesar saja. Yes. Oke, di kanal regres ini AMRT sudah menyentuh ya garis bawah dari kanal regres ini ya, dan dia naik ya, ada sedikit penurunan ya hari ini ya. Oke, jadi eh, menurut kami Anda bisa ya menunggu paling tidak ya beli di harga 2.760 ya, atau Anda boleh cicil ya sedikit 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 sampai di bawah 2.760. Mungkin setiap turun Anda beli, setiap turun Anda beli sesuai dengan money manajemen Anda ya. Gitu. Jadi selama harga masih di atas 2.760 ya, Anda bisa beli ya. Tentu saja harga yang terbaiknya mungkin di menurut kami ya di 2.910 ya. Jadi selama harga AMRT ini masih di atas 2.760 ya Anda bisa beli ya. Anda bisa cicil ya. Jika tembus di bawah 2.760 Anda bisa lakukan stop loss untuk manajemen risiko atau tutup kerugian ya. Itu. Untuk Anda yang time frame-nya lebih pendek ya, bisa menunggu di harga di 2.910 ya. 2.910. Adapun ya profit taking yang terdekat ya bisa di harga 3 3.060 ya, 3.060. Oke, itu secara teknikalnya ya. Jadi Anda bisa menggunakan dana Anda untuk membangun Alfamart ya, buka gerai ya dengan perhitungan-perhitungan bisnis yang ada, atau Anda bisa invest di sahamnya ya, di saham dari Alfamart. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Silakan kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton. Berikan like, subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Terima kasih karena berbagi hal yang positif. Kami merasakan itu baik ya, kita merasakan itu baik ya. Karena boleh memberi keuntungan buat yang lain ya, tentu saja kami memperlakukan pernyataan disclaimer ya. Anda bisa mempunyai money management sendiri, bagaimana mengatur belinya, kapan dibelinya ya, dengan batasan-batasan yang kami sebutkan tadi ya, atau mungkin Anda punya pertimbangan sendiri ya. Mohon tetap mendukung kami dengan menonton, berikan like dan subscribe, juga berbagi pada yang lain ya. Karena Anda dapat melakukan itu dengan gratis dan tentu saja
itu sangat mendukung kami ya, karena kami melihat dan kami mengetahui ada yang mengikuti channel kami ini, dan tentu kami mengharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.